Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah Sistem Basis Data. Kita masuk di pertemuan kedua, di mana pertemuan sebelumnya kita masuk di kontrak kuliah pada pertemuan pertama. Sekarang kita masuk di pertemuan kedua yang membahas tentang materi mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Oke, saya share screen dulu. Sudah muncul. Oke. Bersama saya Wahyudin S, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen di kampus Amik Lama Pelonro Sopeng. Oke, baik, kita masuk di materinya. Nah, di sini pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang data, informasi, dan pengetahuan, di mana pengertian data. Data adalah fakta tentang orang, benda, atau identitas lainnya. Data tidak ada konteks, hanya angka dan teks. Sedangkan informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk tertentu sehingga memiliki makna, di mana datanya dapat berupa dengan konteks, data yang telah diproses, dan data dengan value atau summary dan teranalisa. Sedangkan pengetahuan adalah keputusan bertindak yang sesuai berdasarkan informasi yang ditafsirkan. Informasi dengan arah atau maksud yang mendukung suatu keputusan atau tindakan, hasil dari memahami informasi. Ini merupakan pengertian dari pengetahuan. Selanjutnya kita masuk di perbedaan data dan informasi. Di sini saya mempunyai contoh. Saya mempunyai data di mana data tersebut merupakan sebuah angka 20520. Nah, di sini muncul sebuah informasi. Nah, kita back dulu sebelumnya, di mana data tersebut itu informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk tertentu sehingga memiliki makna. Di sini ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama, di mana ternyata angka 2 itu merupakan sebuah tanggal, di mana 05 merupakan bulan dan 20 merupakan tahun. Nah, informasinya adalah ini merupakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Ada lagi contohnya dengan data yang sama, tapi di sini bisa dapat rata-rata harga jeruk di Pulau Sulawesi misalnya. Kemudian ternyata angka tersebut merupakan kode pos Kelurahan Sukamaju. Nah, jadi data sebelumnya berupa angka, kemudian disajikan dalam bentuk informasi angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya contoh lagi. Nah, di sini ada sebuah data. Datanya ini merupakan data inflasi, di mana bentuk semulanya seperti ini. Datanya dikumpulkan, kemudian informasinya ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, mengapa ditampilkan dalam bentuk grafik? Agar data tersebut mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Nah, ini merupakan data inflasi tahun 2011, di mana datanya dari bulan Januari sampai Desember. Oke, lanjut. Di sini data. Mengapa data disebutkan sebuah informasi, dikatakan sebuah informasi? Karena data tersebut mengalami proses, di mana prosesnya ini dapat summary data. Contohnya membuat rata-rata data, memiliki bagian data,
membuat grafik data, atau menambahkan konteks. Nah, di sini ada hubungan data, informasi, dan pengetahuan. Contoh data. Suhu udara di ruang kelas 101 saat ini 20 derajat Celcius. Nah, informasinya apa? Ruangan kelas ini dingin. Nah, muncullah pengetahuan. Pengetahuan peserta yang sedang flu sebaiknya memakai masker, atau mahasiswa. Peserta yang kedinginan memakai jaket, atau peserta membawa obat-obatan yang sakit. Jadi sebelumnya datanya ini kan data suhu ruangan hanya menampilkan suhu ruangan ini derajat 20 derajat Celcius. Informasinya itu ruangan kelas ini dingin. Sehingga muncul pengetahuannya peserta yang sedang flu sebaiknya memakai masker dan lain-lain. Selanjutnya contoh data. Nah, di sini saya mempunyai contoh data setuju dan tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Dan ada contoh data angka. Dataset di atas tidak memiliki makna atau arti hingga diberikan konteks dan diproses ke bentuk yang berguna. Contohnya tadi yang data sebelumnya, setuju dan tidak setuju. Konteksnya ini berupa tanggapan warga terhadap pertanyaan, apakah Anda setuju diberlakukan PSBB? Informasinya belum dapat. Informasinya didapat ketika kita dapat menjumlah jawaban setuju dan tidak, lalu menghitung persentase warga dari perbandingan keduanya. Informasi tersebut dapat disajikan sebagai bagan untuk membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Pengetahuannya, seorang kepala daerah dapat memutuskan apakah akan melakukan PSBB atau tidak. Ini tergantung dengan jawaban dari warganya. Ketika jawabannya banyak yang setuju, maka dilakukan. Ketika tidak, PSBB-nya tidak dilakukan. Contoh kedua yang angka tadi, konteksnya. Ternyata ini nilai meteran air PDAM bulan lalu dan bulan sekarang dari salah satu pelanggan. Informasinya belum dapat. Informasi didapat dengan mengurangi nilai penggunaan bulan ini dan bulan lalu. Didapat nilai konsumsi air PDAM, dan dengan mengalihkan harga unit air, maka didapat nilai tagihan bulanan PDAM. Pengetahuannya, di sini pengetahuannya seorang kepala PDAM dapat membuat pola penggunaan air pelanggan sehingga dapat memprediksi kesiapan ketersediaan air dengan tepat. Kemudian, di sini muncul rumusan. Informasi adalah kumpulan sebuah data di mana datanya memiliki konteks dan meaning dan arti. Ini konteks dan meaning ini disebut processing. Penggabungan konteks dan meaning. Di sini muncul processing sehingga dinamakan sebuah informasi. Oke, selanjutnya siapa dan mengapa. Di sini data tersebut dibutuhkan setiap individu, korporasi maupun pemerintah. Di mana yang pertama itu meningkatkan kinerja. Menganalisa yang tepat akan mempersiapkan kapasitas sumber daya yang tepat. Kemudian korporasi, kualitas dan konsisten. Ini untuk ketiganya. Sumber informasi cukup sehingga didapat ketepatan, sehingga keterpercayaan terbentuk. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat. Tindakan yang terdapat dasar ilmiahnya dan dapat diperjelaskan mengapa. Semuanya hubungan keterkaitannya dengan individu, korporasi, pemerintah. Kemudian poin-poin ini dapat menjawab semuanya. Ini contoh. Contoh tiba-tiba hujan badai. Belum ada persiapan. Masalahnya, ketika cuaca berubah tiba-tiba, bagaimana jika hujan badai, banjir terjadi tanpa ada peringatan terlebih dahulu?
Solusinya, data tersebut dikumpulkan, kemudian dibuat sebuah sistem yang mampu memprediksi kondisi cuaca dengan lebih akurat. Ini untuk video. Kemudian untuk perusahaan media, di perusahaan media ini dapat menentukan target iklan yang akan ditayangkan, menganalisa sentimen dari customer, rekomendasi apa yang akan ditonton berikutnya, analisa customer yang akan berpaling. Ini untuk bisnis media sangat diperlukan melakukan analisa perilaku customernya. Kemudian untuk pemerintah daerah, di sini pemerintah daerah dapat membuat rencana pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menganalisa pengangguran dengan memperhitungkan jumlah lulusan dari kebutuhan industri. Tentu dikumpulkan data-data semua ini dari masyarakatnya. Kemudian menentukan yang dalam garis kemiskinan dan yang membutuhkan. Kemudian melakukan sensus penduduk dan melakukan survei yang dibutuhkan. Mencatat. Jadi data-data ini fungsinya sensus penduduk dan mencatat data. Data yang dikumpul lagi itu dapat menghasilkan sebuah informasi untuk kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Oke, bisa juga untuk kampus. Kampus ini dapat pertumbuhan jumlah mahasiswa disebabkan oleh apa? Tentu banyak faktor data-data. Semakin banyak data, maka semakin banyak juga hasil informasi yang akan disampaikan. Kemudian kebutuhan infrastruktur perawatan disebabkan oleh apa? Jumlah mahasiswa yang akan melanjutkan di kampus yang sama. Tentu ada jawabannya sini, ada informasinya. Tingkat kelulusan dan nilai, ada perankingan, kualitas kelulusan dan performa pengajaran dan hasilnya. Oke, itulah tadi materinya. Sekarang kita masuk ke praktikum, di mana praktikumnya itu semua lihat di modulnya. Kita masuk di bab 1. Oke, di bab 1 ini pada modul masing-masing kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan Python versi 3.7.4. Sebagai contoh, di bahasa pemrograman sebelumnya, di mana C++ ini source code-nya sangat panjang, JavaScript juga. Sedangkan Python ini cukup mengetikkan print, kemudian konteks katanya di sini. Oke, kita langsung di praktikum print, kemudian contoh sini hello Amerika. Oke, jadi setelah di print kemudian memunculkan hasil. Ini merupakan satu data. Oke, cara menjalankannya seperti ini. Pemrograman Python dijalankan oleh interpreter. Saat awal menjalankan Python, kita akan menjalankan mode interaktif yang dapat langsung dijalankan. Di bagian atas interpreter akan tulisan copyright, di bawahnya ada tanda. Oke, yang copyrightnya ini. Oke. Ini pemrograman pertama yang memunculkan hello Amerika. Kemudian operator-operator dasar Python di sini. Ini merupakan tanda, bisa dibaca di modulnya. Kita langsung di praktikumnya. Praktikumnya seperti ini, print. Kita coba dulu, saya perbesar. Oke, kita masuk ke latihan. Di mana saya di sini menggunakan Python versi 3.7.4. Di tampilan awal
layoutnya seperti ini. Di modul silahkan buka pada bagian bab 1. Di bagian bab 1 ini, untuk menampilkan kata hello world, cukup menggunakan perintah print hello world. Ini program pertamanya, tinggal mengetikkan print tanda petik hello world. Oke, muncul hello world. Untuk operatornya, penggunaan fungsinya silakan dibaca sendiri. Kita masuk ke latihan. Latihannya di sini. Latihan pertama, print tanda petik Amica. Ini dapat dikalikan, misalnya kalikan 5. Jadi hasilnya Amica 5 kali. Kemudian hasilnya ini tidak mempunyai spasi. Jika ingin menggunakan spasi, tinggal Amica tanda petik agar warnanya hijau, ketik lagi. Di sini disisipkan spasi, kemudian dikalikan 5. Hasilnya Amica 5 kali. Kemudian kita dapat menggunakan variabel. Contoh variabel pertama, bil 1 sama dengan 4 misalnya, bil 2 sama dengan 5. Oke, print bil 1 tambah bil 2. Jadi yang kebaca di sini bil 1 isinya 4, bil 2 isinya 5. Jika ditambahkan maka hasilnya 9. Oke, di sini ada contoh program menghitung uang kembalian. Kita buat variabel. Sini tinggal diketikkan ulang. Sambil saya jelaskan. Di sini ada total uangnya yang dia miliki sebesar 10.000. Oke, kemudian harga barang 2.500. Kemudian dia mempunyai diskon. Diskonnya ini 10%, 6,10. Kemudian harga barang sama dengan 1 dikurang diskon. Oke, maaf, nama barangnya di sini salah, harga. Harusnya di sini barang, tidak singkat. Uang oke, print total uang. Persennya sini merupakan spasi jarak. Jadi munculnya 7.750 rupiah. Ini total uangnya, dimana harga barangnya 2.500, kemudian diskon 10%. Selanjutnya ada contoh lagi, dimana contoh tersebut
variabelnya ini x, y, z. X isinya misalnya amik, kemudian tanda petik nama variabelnya di sini x, y, z. Nah, di mana x isinya amik, y nama pelonro, dan Chopin sebagai set. Contoh print x, ini isinya amik. Jika print set, maka hasilnya Chopin. Oke, jika print x tambah y, amik nama pelonro. Jika print dalam kurung x dikali 2, muncul amik-amik. Jadi nilai x ini adalah amik, kemudian y nya nama pelonro, dan Chopin adalah z. Kemudian di sini contohnya, dia menambahkan kampus Technopreneurship. Dia buat variabel baru, variabelnya a. Kemudian print ditambahkan, jadi nama variabelnya kampus ditambahkan dengan a, kampus Technopreneurship. Jika print tanda petik kampus, kemudian saya tambahkan huruf Z, maka hasilnya kampus Chopin. Oke. Nah, ini merupakan pembagian perkalian. Nah, ini def. Oke, kita lanjut ke latihan. Saya periksa dulu modulnya. Ini merupakan latihan. Alur kerja pemrograman Python: membuat script Python dengan text editor. Script Python diterjemahkan dalam kode biner atau interpreter Python sehingga komputer dapat mengerti arti perintah tersebut. Komputer mengerjakan perintah tersebut. Nah, silakan dikerja latihannya. Ini program umur namanya. Oke, yang mau screenshot latihannya bisa di screenshot sekarang. Oke, nah, silahkan. Kemudian latihan tersebut nanti dibagi per kelompok. Nah, kelompok tersebut ini setiap kelompok mempunyai program, yaitu latihan, kemudian dijelaskan. Jadi setiap individu ini, setiap mahasiswa diharapkan dapat mengerti alur program yang dibuat. Oke, sudah.
Itulah tadi pemaparan dari materi perkuliahan untuk pertemuan kedua dengan mata kuliah sistem basis data. Tadi sudah dibagi kelompok. Setiap kelompok ini berdasarkan absen, jadi menurut absen 5 orang per kelompok. Di sini dalam kelas ada 20 orang, jadi ada 4 kelompok. Silahkan dikerjakan tugasnya di latihan pertama yang di modul tadi sudah di screenshot juga. Sampai jumpa pekan depan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.